Berdasarkan kisah legenda masyarakat, pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi sejatinya bermula dari niat baik Sunan Gunung Jati yang ingin mengislamkan Prabu Siliwangi. Pertempuran ini menjadi salah satu kisah Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul serta pembuktian dari karomah Sang Sunan yang tidak ada hentinya. Awal mulanya Sunan Kalijaga bertemu dengan Nyi Roro Kidul yang sejatinya merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Dalam perang ini Pangeran Arya Kemuning, Dewi Mas Gandasari dan Dimas Roro Kencono Wungu ditugaskan dari Keraton Cirebon untuk mengalahkan Prabu Siliwangi. Namun, karena kesaktian Prabu Siliwangi dan juga sangat ahli dalam hal strategi perang, dengan mudahnya utusan dari Cirebon tersebut dikalahkan dan akhirnya menimbulkan pertempuran-pertempuran kedua belah pihak. Sunan Kalijaga yang ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk menghadapi Sang Prabu pun tak bisa mengalahkan Sri Baduga Maharaja atau Raja Pemanah Rasa, sebut lain Raja Pajajaran tersebut. Berkat karomah Sunan Kalijaga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta petunjuk, maka diutuslah kembali Sunan Kalijaga oleh Sunan Gunung Jati untuk mendatangi istana Ratu Kidul di pantai selatan. Di sana Sunan Kalijaga diutus untuk meminjam senjata berupa tombak Karera Reksa. Alasan Sunan Gunung Jati untuk meminjam pusaka tersebut karena menurut Sunan Gunung Jati, hanya pusaka itu yang mampu mengalahkan Sang Prabu. Sesampainya di pantai selatan, permintaan Sunan Kalijaga ditolak oleh Ratu Kidul karena dia tidak membawa bukti langsung dari Sunan Gunung Jati. Merasa tidak mendapatkan hasil, maka Sunan Kalijaga membawa Kanjeng Ratu Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Di hadapan Sunan Gunung Jati, Ratu Kidul merasa malu karena dia tahu bahwa Sang Sunan pasti bisa membaca pikirannya. Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu, maka dengan segala hormat pinjamkanlah Kalijaga tombak pusaka Enyu yang bernama tombak Karera Reksa, kata Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di hadapan Sunan Gunung Jati, Nyi Roro Kidul mengatakan bukannya menolak permintaan tersebut. Namun karena sebuah alasan bahwa bisa meminjamkan pusaka tersebut jika yang meminjamnya bersedia menikah dengannya. Dengan tertawa kecil Sunan Gunung Jati pun berkata pada Sunan Kalijaga, "Wahai Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegang pada keagungan syiar Islam. Pilihlah dengannya Ratu Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu," ujar Kanjeng Gunung Jati. Di mana Sunan Kalijaga menyetujui, namun Nyi Roro Kidul justru tak setuju karena dia tidak mau dinikahi oleh orang yang tidak mencintainya. Selain itu, Sang Ratu juga masih mempertanyakan kesetiaan Sunan Kalijaga padanya. Nyi Roro Kidul pun mencoba menguji kesetiaan Sunan Kalijaga dengan meminta Sunan Kalijaga untuk mencarikannya tasbih kecubung wulung yang didapat di Laut Merah. Sunan Kalijaga menyanggupi persyaratan itu. Dengan bertafakur, bermeditasi dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Kalijaga didatangi 3 sosok bangsa lelembut bernama Sang Hyang Sontong, Sang Ratu Sanggabisa dan Siwalika. Sesampainya di pinggir Laut Merah, keempat orang yang barusan datang tadi langsung disambut pendamping Ratu Bilqis dari bangsa siluman. Atas izin Ratu Agung Bilqis, Sunan Kalijaga pun diberikanlah satu buah Nur Sulaiman berwujud peti ukir dari alam hasrat yang di dalamnya terdapat tasbih berbahan batu kecubung hijau atau tasbih kecubung wulung. Setelah mendapatkan tasbih itu, Kalijaga pulang dan menemui Sunan Gunung Jati dan juga Nyi Roro Kidul. Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi harus segera dimulai secepatnya setelah mendapatkan pusaka tombak Karera Reksa dengan diiringi 40 orang. Rombongan Kanji dengan Kalijaga lantas berangkat menuju Laut Selatan. Ternyata perjalanan mereka sudah lebih dulu diketahui oleh Kanjeng Nyai Ratu Kidul yang dengan riangnya mempersiapkan segala hiasan dan pernak-pernik untuk menyambut kedatangan kekasihnya. Sunan Kalijaga akhirnya menikah dengan Ratu Kidul. Sunan Kalijaga pun dapat dipinjami pusaka tombak Karera Reksa sesaat setelah menikah. Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi tak bisa dihindari lagi. Karera Reksa langsung diserahkan kepada Sunan Gunung Jati.
Lalu pusaka itu oleh sang guru ditambahkan 1 tombak, di atasnya ditancapkan 1 tombak, sehingga pusaka reksa yang tadinya mempunyai 7 cabang dan 1 jalur runcing di samping menjadi 9 cabang. Kanjeng Sunan Gunung Jati pembakaran Karera Reksa diberi nama baru dengan sebutan Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Selama 7 malam berturut-turut pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi terjadi. Setelah mengalahkan Prabu Siliwangi, senjata tombak Cakra Langit dikembalikan ke Keraton Pantai Selatan dan hingga kini tombak tersebut masih ada. Itulah kisah pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi yang bisa menambah wawasan bagi Anda dan semoga bermanfaat.